السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-5 dari bulan Jumada Ats-Tsaniyah tahun 1446 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Faraid, hukum seputar warisan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir kita telah membahas hadis yang kedua dari kitab Al-Faraid, atau hadis yang ke-946 dari kumpulan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, di mana kita telah menjelaskan makna dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafiru wala yarithul kafirul muslim. Antara muslim dan kafir itu tidak saling mewarisi. Dan ini kaitannya dengan mawani' al-irth, atau penghalang atau penghalang warisan. Penghalang yang menyebabkan seseorang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Yang pertama adalah kekafiran, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Maka kekufuran itu menyebabkan seseorang tidak berhak mendapatkan warisan. Apabila yang meninggal seorang muslim sementara anaknya kafir, meskipun itu anak laki-laki atau anak perempuan, maka dia tidak boleh mendapatkan warisan karena beda keyakinan, beda agama. Demikian pula sebaliknya,
apabila yang meninggal seorang yang kafir, Nasrani, atau dia seorang berkeyakinan Buddha, atau dia Konghucu, atau dia kepercayaan, aliran kepercayaan, sementara anaknya Muslim, maka anak yang Muslim tidak berhak mendapatkan warisan disebabkan karena terputusnya hubungan karena adanya kekafiran. Ini telah kita terangkan. Penghalang yang kedua yang menyebabkan seseorang tidak berhak mendapatkan warisan adalah pembunuhan. La yarithul qatilu syai'an. Orang yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan apapun dari harta warisan. Seorang anak, dia ingin segera untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, maka dia pun berupaya bagaimana caranya supaya ayahnya itu mati. Dan dia berhasil membunuh ayahnya, meskipun bukan dia pembunuhnya secara langsung, tapi dia menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Maka ketika diteliti ternyata yang menjadi sebab terbunuhnya ayah adalah si anak, sehingga anak ini berstatus sebagai pembunuh. Maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut. Dia ingin terburu-buru untuk segera mendapatkan warisan, maka dia diberi hukuman tidak berhak mendapatkan warisan itu. Man ta'ajjala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diberi hukuman tidak boleh mendapatkan sesuatu itu. Yang ketiga adalah perbudakan. Status seseorang sebagai hamba sahaya. Apabila seseorang meninggal sementara anaknya atau saudara laki-lakinya statusnya sebagai hamba sahaya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ini kaitannya dengan penghalang warisan atau disebut mawani' al-irth. Mawani' al-irth, pencegah seseorang mendapatkan warisan. Ini yang pertama. Yang kedua ada yang disebut asbab al-irth. Sebab mendapatkan warisan. Sebab seseorang mendapatkan warisan. Ini disebut asbabu al-irth. Sebab mendapatkan warisan. Itu juga ada 3. Yang pertama, pernikahan. Sebab pertama adalah pernikahan. Asalnya seorang wanita ini asing dari si lelaki. Ya, namun disebabkan karena adanya hubungan pernikahan menyebabkan mereka saling mewarisi. Apabila suami meninggal, maka istri menjadi ahli waris, bagian dari ahli waris. Apabila istri meninggal, maka suami termasuk ahli waris. Sekedar akad resmi sebagai suami istri, meskipun belum terjadi hubungan di antara keduanya. Begitu akad sempurna,
maka mereka saling mewarisi. Kalau misalnya ada sepasang mempelai, keduanya melangsungkan pernikahan, si wali dari wanita ini mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku fulana bin fulan, ya, maka si lelaki mengatakan, saya terima, sudah saya terima nikahnya. Saking girangnya dia terkena penyakit jantung, mati seketika, ya, terlalu girang, terlalu bahagia, tiba-tiba mati pada saat itu. Hartanya 1 triliun. Maka si istri berhak mendapatkan warisan dari suaminya tersebut, sekedar akad, meskipun belum terjadi hubungan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain, dan seterusnya. Ini ayat menerangkan tentang kadar warisan yang didapatkan oleh seorang wanita dari suaminya dan yang didapatkan oleh seorang lelaki dari istrinya. Ya, maka dengan hubungan pernikahan sekedar akad itu sudah saling mewarisi. Kemudian sebab yang kedua, wala, pembebasan perbudakan, dibebaskannya seseorang dari perbudakan. Misalnya si A ini berstatus sebagai hamba sahaya, dia budak. Maka datang si B, dia pun memerdekakan si A dari perbudakan. Dia beli dari tuannya, lalu kemudian dia mengatakan, kamu merdeka, anta hur, kamu telah menjadi orang yang merdeka, sehingga tidak lagi berstatus sebagai hamba sahaya. Yang memerdekakan si budak ini itu disebut maula. Penisbatan wala, penisbatan loyal kepadanya. Siapa yang memerdekakan budak, maka dinisbatkan wala itu kepada yang memerdekakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa, bahwa penisbatan wala itu kepada yang memerdekakan, enggak boleh dipindahkan ke yang lain. Jadi kalau misalnya pada contoh tadi si A sebagai hamba sahaya dimerdekakan oleh si B, maka apabila si A ini meninggal dan dia tidak memiliki kerabat, dia enggak punya keluarga, maka yang berhak untuk mengambil hartanya, yang berhak untuk menjadi ahli warisnya adalah yang memerdekakan dia. Itulah yang disebut maula. Kemudian sebab yang ketiga seseorang mendapatkan warisan adalah hubungan nasab. Adanya hubungan nasab, nasab keturunan. Apakah dia sebagai ayahnya, atau dia sebagai ibunya, atau dia sebagai kakeknya, neneknya, putranya, anak laki-lakinya, atau anak perempuannya, cucunya, atau saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan seterusnya. Ini semua kaitannya dengan hubungan nasab keturunan. Dan ini yang sudah pernah kita singgung, bahwa kaitannya dengan nasab keturunan ini terbagi menjadi 3 bahagian. Terbagi menjadi 3. Ada yang disebut usul. Usul itu ke atas, yang menjadi sebab orang itu terlahir ke dunia, seperti ayah, ibu,
ya, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Tentu yang berhak mendapatkan warisan. Yang kedua disebut furu', cabang ke bawah. Ini mencakup putra, putri, cucu, dan seterusnya. Yang ketiga itu disebut hawashi. Hawashi, dia menyamping, seperti saudara, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan sekandung, seayah, seibu, paman. Ini semua termasuk hawashi. Jadi ketiga hal ini, usul, furu' dan hawashi, semuanya termasuk yang termasuk ahli waris karena adanya hubungan nasab keturunan. Yang ketiga, ada yang disebut rukun warisan. Ini juga ada 3, arkan al-irth, rukun warisan. Jadi rukun warisan ini juga ada 3, itu harus ada. Yang pertama disebut muwarrith. Muwarrith ini yang mewariskan hartanya, si pemilik harta. Muwarrith ini, ya, pemilik harta. Nah, maksudnya apa? Tahaqququ mautil muwarrith. Telah diyakini, ya, diyakini kematiannya. Diyakini kematian si pemilik harta ini, muwarrith ini. Harus dipastikan bahwa dia sudah meninggal. Jangan sampai dia belum meninggal hartanya dibagikan, enggak boleh itu. Bukan warisan namanya. Warisan itu kalau si pemilik harta sudah wafat. Harus diyakini apakah dengan diketahui, dilihat misalnya secara langsung bahwa si fulan ini sudah meninggal dunia. Terlihat gitu, detak jantungnya sudah berhenti, sudah enggak ada tanda-tanda kehidupan. Berarti sudah diyakini. Ya. Atau dihukumi mati. Dihukumi bahwa dia telah mati. Misalnya dia pergi gitu. Dia pergi meninggalkan keluarganya, mau berkelana atau mau safar. Rencananya dia 6 bulan misalnya. Dia ingin cari uang di tempat yang jauh. Maka sudah ditunggu 6 bulan kok enggak nongol-nongol. Enggak ada berita juga, enggak ada khabar juga. Apalagi di zaman sekarang ini untuk mencari keberadaan orang itu lebih mudah, iya kan? Enggak ketahuan juga sampai bertahun-tahun. Akhirnya disampaikan ke pengadilan, pengadilan memutuskan bahwa divonis orang ini sudah enggak ada. Divonis orang ini sudah tidak ada. Jadi dihukumi telah mati. Apalagi jika ada kejadian yang memang dengan peristiwa tersebut kemungkinan besar orang ini sudah hilang, sudah meninggal. Cuman tidak diketahui jasadnya di mana. Dia misalnya mau pergi ke Aceh ketika itu, tiba-tiba terjadi peristiwa tsunami.
Tidak diketahui kabarnya, tapi kemungkinan besar dia termasuk orang yang meninggal dalam peristiwa itu. Kalau telah dihukumi mati, disampaikan ke pengadilan, telah dihukumi sudah tiada, maka hartanya menjadi harta warisan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut waris. Waris. Waris, yaitu yang mendapat warisan, yang berhak mendapatkan warisan. Ini harus diyakini hidup di saat matinya, di saat muwarith mati, di saat muwarith yang pertama itu pemilik harta mati, harus diyakini bahwa dia hidup, ya. Si fulan meninggal, istrinya masih hidup dan dia berstatus sebagai istri, tidak diceraikan, diyakini istrinya masih hidup, maka istrinya termasuk ahli waris, ya. Anaknya berapa? Anaknya 4, tapi yang 2 sudah mati. Nah, yang sudah mati ini gak usah dihitung lagi. Kalau yang sudah mati tidak lagi berstatus sebagai ahli waris, enggak lagi. Jadi enggak teranggap lagi. Jadi yang dihitung itu adalah ketika si pemilik harta ini meninggal, siapa saja ahli warisnya yang hidup, ya. Adapun yang sudah mati sudah enggak teranggap, tidak lagi termasuk sebagai ahli waris. Jadi harus diyakini siapa saja yang hidup dari kalangan ahli warisnya. Anaknya, apakah diyakini masih hidup? Orang tuanya, apakah diyakini masih hidup? Adapun kalau sudah meninggal, maka jangan dimasukkan lagi ke dalam daftar sebagai ahli waris. Yang ketiga, ada hak, ada harta warisan, disebut al-haqqul mauruth. Ada harta yang ditinggal. Ada harta yang ditinggal. Kalau seorang meninggal tidak punya harta, ya sudah, nggak ada hukum warisan di sana. Ngapain dibahas? Ini dapat separuh, ini dapat 1/6, antum dapat sisa. Ya. Hartanya mana? Nggak ada. Ngapain dihitung? Nggak perlu, karena nggak ada yang akan dibagikan. Jadi harus ada harta. Dan harta ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika si pemilik harta itu meninggal, jangan langsung dibagikan harta itu, dijadikan sebagai ahli waris. Kalau tidak salah sebelumnya kita sudah menjelaskan ini, bahwa ada perkara-perkara yang terlebih dahulu harus diperhatikan, yang dikeluarkan dari harta si pemilik yang meninggal ini sebelum dijadikan harta itu sebagai harta warisan. Seperti hal-hal yang kaitannya dengan penyelenggaraan jenazah. Kalau misalnya perlu dikeluarkan dari harta si pemilik, biaya membeli kafan, biaya kuburan dengan segala tetek bengeknya, itu harus dikeluarkan, maka dikeluarkan dari harta yang meninggal. Kemudian juga diperhatikan hutang-hutang, hutang lepas. Dia pernah punya hutang ke si fulan, si alan, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Demikian pula gadai, kalau dia pernah menggadaikan barang ke seseorang, lepaskan dulu dari pegadaian.
Kemudian yang keempat, wasiat. Dia ada wasiat enggak? Apabila dia berwasiat bahwa harta saya sebesar 1 M, tolong diserahkan ke pengurus Ma'had Ibnul Qayyim untuk pembangunan Ma'had Nisa atau penambahan asrama santri karena tidurnya di masjid, ya misalnya. Nah itu harus dikeluarkan dulu, wasiat itu harus dijalankan. Kalau ini semua telah dijalani dan masih ada sisa harta, nah sisa harta itulah yang menjadi harta warisan. Itu baru menjadi harta warisan. Tapi kalau diserah hutangnya sudah dilunasi, pegadaian dan wasiat, harta habis, ya sudah, nggak perlu dibagi lagi. Apa yang mau dibagi? Nggak ada. Jadi harus ada harta yang ditinggalkan. Jadi ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, sebelum kita masuki hadis yang berikutnya, hal-hal ini harus dipahami. Ada rukun warisan, ada sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, ada pula pencegah-pencegah, penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Kemudian kita memasuki hadis yang ketiga, yaitu hadis yang ke 947 dari hadis-hadis Bulughul Maram. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fi bintin wa binti ibn wa ukhtin, di mana beliau menjelaskan atau ditanya tentang warisan bint. Bintin itu anak perempuan, binti ibn, anak perempuannya anak laki-laki. Berarti apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa ukhtin, dan ukht. Apa itu ukht? Saudara perempuan. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya tentang bagaimana pembahagian warisan seseorang yang ahli warisnya ini 3. Anak perempuan, ya, anak perempuan bintun, cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Itu tidak termasuk ahli waris. Itu disebut zawil arham. Kerabat yang tidak termasuk ahli waris itu disebut zawi al-arham. Jadi kerabat itu ada 3 macam. Ada kerabat yang termasuk ahli waris, yang warisannya sudah ditentukan kadarnya. 1/2 kah, 1/3 kah, 1/4 kah, 1/6 kah, dan seterusnya. Ini disebut apa? Masih ingat? Disebut apa ini? Ahli waris yang sudah ditentukan kadar warisannya. Disebut ahlul furud, ahlu al-fard. Yang kedua, ahli waris yang mendapatkan sisa. Ahli waris yang mendapatkan sisa itu disebut apa? Asabah. Harta yang diberikan kepadanya disebut ta'sib, disebut asabah.
yang bukan termasuk dua hal ini, bukan ahlul furud, bukan asabah, ahlul ta'sib, maka dia termasuk dzawil arham. Disebut dzawi al-arham, kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Jadi tidak semua ada hubungan kekerabatan itu berarti dia ahli waris. Tidak setiap cucu itu ahli waris. Kalau anak, selama itu anaknya dia, ya, anak kandung, maka itu jelas ahli warisnya. Tapi kalau anak tiri, anak adopsi, anak angkat, itu bukan termasuk ahli waris. Nah, cucu ada yang ahli waris, ada yang bukan ahli waris. Yang ahli waris kalau dia dari jalur anak laki-laki. Dari jalur anak laki-laki. Walaupun dia perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, itu ahli waris. Tapi dari jalur anak perempuan, itu bukan ahli waris. Cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris. Cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Itu termasuk dzawil arham. Dzawi al-arham. Ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud, beliau ditanya tentang seseorang yang meninggal, dia meninggalkan 3 ahli warisnya. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Apa kata beliau? Qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum lilibnati an-nis, untuk anak cucu perempuan, untuk anak perempuan, afwan. Untuk anak perempuan dapatnya separuh. An-nis. Walibnati alibn as-sudusa, dan cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, mendapatkan 1/6. Takmilatats tsulusaini, untuk menyempurnakan 2/3 sebagai penyempurna. Jadi 1/6 ini penyempurna 2/3, nanti akan kita terangkan. Wa ma baqiya, dan apa yang tersisa, wa ma baqiya, apa yang tersisa, falil ukhti, maka itu untuk saudara perempuan. Saudara perempuan sisanya berapa? Sisanya berapa? Sisanya ini, anak perempuan sudah dapat setengah, anak laki-laki sudah dapat cucu perempuan dari anak laki-laki sudah mendapatkan 1/6. Jadi sisanya berapa? Iya, jangan 2/6 alias 1/3. Iya. 2/6 kan masih bisa dikecilin. 1/3. Ahsan. Masya Allah. Calon ahli waris ini, ahlul faraid. Jadi saudara perempuan mendapatkan 1/3. Ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini penting untuk kita terangkan. Warisan untuk anak perempuan, ya, ada bermacam-macam. Kalau anak perempuan itu 1 orang,
satu orang, seseorang meninggal, anaknya semata wayang perempuan satu, maka dia mendapatkan dua. Dia mendapatkan setengah. Ya. Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih, dua orang atau lebih, seseorang meninggal, dia meninggalkan dua anak perempuan atau tiga anak perempuan, empat anak perempuan, lima, semuanya perempuan, gak ada laki-laki, dua ke atas, dapatnya berapa? 2/3, dapatnya ats-tsulutsain. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kanat wahidatan falinnisf. Kalau anak perempuan satu, maka separuh dapatnya. Ya. Fa in kanat fawqa thnataini falahuma ats-tsulutsani mimma tarak. Kalau dua atau lebih, maka dia mendapatkan ats-tsulutsan, 2/3. Nah, pendapatan warisan untuk anak perempuan maksimal 2/3. Itu sudah paling full, maksimal itu. Nggak bisa lebih dari itu. Tidak bisa lebih dari itu. Anak perempuan atau yang disebut furu', anak perempuan atau ke bawah, maksimal yang mereka dapatkan 2/3, tidak lebih dari itu. Tidak akan lebih. Nah, yang ketiga dapat sisa apabila ada anak laki-laki bersamanya. Apabila terdapat anak laki-laki, ya, maka anak perempuan kalau bersamanya anak laki-laki, maka dapatnya sisa. Dia menjadi asabah. Dia disebut asabah. Ya. Tapi syaratnya harus ada anak laki-laki yang bersamanya. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan, maka dapatnya apa? Sisa. Harta dibagi berapa? Satu anak laki-laki, satu anak perempuan, harta dibagi? Bagi 3. Satu laki-laki dapat 2 bagian, satu anak perempuan dapat 1. Jadi dapatnya sisa. Ya, ini disebut apa? Asabatun bil ghair. Dia menjadi asabah karena ada temannya dari laki-laki, dari zakar, dari laki-laki. Jadi ada yang disebut asabah bin nafs. Dia memang sudah asalnya asabah, dapat sisa. Asalnya dia sudah dapat sisa, itu namanya asabah bin nafs. Seperti anak laki-laki, asal dia ada, itu pasti dapat sisa. Ayah demikian pula, asal ada ayah, selama dia tidak terhalangi, maka dia dapat sisa. Saudara kandung laki-laki, itu termasuk orang-orang yang mendapatkan sisa, asabah bin nafs. Ada yang asalnya dia ahlul furud, asalnya dia termasuk ahlul furud, orang yang mendapatkan kadar warisan, tapi dia bisa menjadi asabah ketika ada pendampingnya dari laki-laki. Seperti ini, anak perempuan asalnya dia ahlul furud, dapatnya setengah, dapatnya 2/3, tapi ketika ada anak laki-laki, maka dia termasuk orang yang mendapatkan sisa.
Orang mendapatkan sisa. Ini disebut asabah bil ghair. Begitu pula saudara perempuan kandung. Suara. Saudara perempuan kandung, kalau satu orang itu asalnya setengah. Saudara perempuan kandung dapatnya setengah, separuh. 2 atau lebih, 2/3 juga. Itu kalau tidak ada saudara kandung laki-laki. Tapi kapan terdapat saudara kandung laki-laki, maka saudara perempuan kandung ini menjadi asabah yang dapat sisa. Ini disebut asabah bil ghair. Ya. Ilmu warisan ini hanya awalnya aja yang sulit. Berikutnya itu mudah. Awal-awalnya, dasar-dasarnya aja yang perlu dihafal. Ya. Berikutnya insyaallah mudah. Barakallahu fiik. Ya. Ada lagi yang disebut asabah ma'al ghair. Ma'al ghair. Asabah bersama yang lain. Ya, kapan itu? Misalnya ketika anak perempuan bertemu dengan saudara kandung perempuan. Bint, anak perempuan. Ya. Ada anak perempuan dan ada saudara perempuan. Asalnya saudara perempuan ini termasuk ahlul furud. Ada seorang meninggal, ahli warisnya saudara kandung perempuan. Dia termasuk ahlul furud, dapatnya separuh, setengah. Kalau 2 atau lebih, 2/3. Tapi syaratnya kalau tidak ada anak perempuan. Apabila anak perempuan si mayyit yang meninggal itu ada, maka saudara perempuan mendapatkan sisa. Dia menjadi asabah. Jadi di antara ahli waris itu ada yang berubah-ubah status. Kadang dia bisa menjadi ahlul furud. Ya, yang kadar warisannya sudah ditentukan. Terkadang dia berubah menjadi asabah. Dia berubah menjadi asabah. Jadi seperti ini, saudara perempuan apabila terdapat anak perempuan, maka saudara perempuan menjadi asabah, mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa. Sekarang contoh, ada yang meninggal, mayit. Dia meninggalkan anak perempuan 1 dan meninggalkan saudara perempuan 1. Anak perempuan dapat berapa? Hah? Berapa? Setengah. Nah, saudara perempuan dapat berapa? Hah? Sisanya berapa? Hah? Setengah. Ya. Jelas ya? Kita rubah. Anak perempuan 2. Saudara perempuan 1. Anak perempuan dapat berapa? Hah? 2/3. Saudara perempuan dapat sisanya berapa? Hah? 1/3. Jelas ya? Contoh lain. Seorang meninggalkan anak perempuan. Anak laki-laki juga ada. Anak laki-laki 1. Saudara perempuan 1.
Gimana? Anak perempuan dapat berapa? Hah? Mulai bingung ini. Anak perempuan dapat berapa? Hah? Berapa? Sepertiga. Tidak pernah anak perempuan dapat sepertiga. Itu zalim namanya. Tidak ada itu anak perempuan dapat sepertiga. Berapa? Ini 2 anak perempuan loh. Hah? Kalau 2 ke atas berapa? 2/3. Tapi ini ada anak laki-laki loh. Ini ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki berarti apa? Hah? Dapat sisa. Hah? Dapat S. Ini bukan Superman, sisa. Asobah. Sisa harta. Nah, pertanyaannya, saudara perempuan berapa? Saudara perempuan dapat berapa? Enggak dapat. Kenapa? Terhalangi. Nah, ingat ini, selama ada anak laki-laki, maka saudara minggir. Mau laki-laki, mau perempuan, minggir. Itu hebatnya anak laki-laki itu. Ya. Kapan ada anak laki-laki, saudara minggir. Apalagi paman. Saudara aja nggak dapat, apalagi paman. Paham ya? Nah, oleh karena itu di sini saudara perempuan nggak dapat apa-apa, terhalangi. Makanya kemarin sudah kita bahas bahwa ada istilah hajab, ada yang menghalangi, ada yang terhalangi dari mendapatkan warisan. Jadi saudara perempuan di sini nggak dapat. Nah, contoh lain, ya, daripada main catur katanya asa otak, mending belajar warisan. Ini asa otak beneran ini, ya, asa otak yang berfaedah. Baik, contoh lain, kita hilangkan ini anak laki-laki. Seorang meninggal, dia meninggalkan anak perempuan 1, meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan 1. Anak perempuan berapa? Hah? Setengah. Cucu? Hah? Gak dapat karena dari anak perempuan. Zawul arham. Gak dapat. Bukan termasuk ahli waris. Saudara? Hah? Saudara perempuan dapat? Separuh. Sisanya. Kita ganti cucu ini dari anak laki-laki. Nah, kita ganti cucu dari anak laki-laki. Maka anak perempuan dapat berapa? Setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat? Hah? Berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Penyempurnaan 2/3. Ingat, anak perempuan, cucu perempuan maksimal mendapatkan berapa? 2/3. Nah, ketika anak perempuan yang di atas anak perempuan sudah mendapatkan setengah, dia masih ada jatah untuk mencapai 2/3. Ya. Untuk mencapai 2/3.
Kan gitu. Nah, dia masih memiliki cucu perempuan yang juga termasuk ahli waris. Dia termasuk ahli waris karena dari anak laki-laki. Sehingga si cucu perempuan ini masih mendapatkan warisan dari si mayit, dari yang meninggal, untuk menyempurnakan 2/3. Sekarang 1/2 ini, 1/2 untuk mencapai 2/3, ya, maka butuh tambahan berapa? Ya, 2/3 kita samakan dulu ini penyebutannya. Jadikan 6. 1/2 sama dengan 3/6. 2/3 ini sama dengan 4/6. Jadi butuh tambah berapa untuk mendapatkan 4/6? Nah, jelas ya, 1/6. 3 tambah 1, 4. Penyebutannya 6. 4/6 sama dengan 2/3. Bisa difahamin ya? Kalau tidak paham, antum belajar dulu matematika. Yang dasar-dasar. Ini dasar. Ya. Jadi, oleh karena itu, karena untuk mendapatkan 2/3 ini, yang merupakan batas kadar warisan maksimal untuk anak perempuan dan cucu, ya, masih ada tersisa 1/6, maka untuk cucu perempuan ini mendapatkan penyempurna itu. Maka yang disebutkan dalam hadis, walibnati libn as-sudus takmilat ats-tsulutsain, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 as-sudus, 1/6 penyempurna 2/3. Wa ma baqiya, apa yang tersisa, nah ini asabah, si saudara perempuan mendapatkan sisa asabah. Sisanya berapa? Hah? 1/3. Berarti siapa yang lebih banyak dapat? Saudara perempuan atau cucu? Lebih banyak? Hah? Saudara perempuan. Saudara perempuan lebih banyak dapatnya. Nah, ini peristiwanya, ini peristiwa ini. Hadis ini ada kisahnya. Jadi ketika terjadi di zaman masa hidupnya para sahabat ketika itu, terjadi peristiwa ini. Ada seseorang, dia meninggalkan ahli waris, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Permasalahan ini ditanyakan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Qais, sahabat Nabi. Mereka bertanya kepada Abu Musa. Apa kata Abu Musa ketika ditanya persoalan ini? Kata beliau, untuk anak perempuan dapat setengah, sisanya untuk saudara perempuan, cucu enggak dapat. Itu pembagiannya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu, ya, kata Abu Musa al-Asy'ari, coba kamu tanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Maka datanglah mereka kepada Ibnu Mas'ud menanyakan permasalahan yang sama. Maka Abdullah bin Mas'ud menukil dari Nabi SAW. Abu Musa, beliau berdasarkan ijtihad keumuman Al-Quranul Karim. Abdullah bin Mas'ud punya hadis yang permasalahannya persis sama yang terjadi di masa Nabi SAW, maka beliau menyebutkan hukum yang disebutkan oleh Nabi, bahwa cucu mendapatkan, anak perempuan dapat separuh, cucunya, cucu perempuan mendapatkan 1/6, penyempurna dari 2/3, dan sisanya adalah untuk saudara perempuan. Lalu jawaban ini disampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari, la tas'aluni ba'da dhalika ma dama al-habru mawjudan, ma dama al-habru baina hadha al-habru baina aydikum. Jangan lagi kalian bertanya kepadaku selama si alim ini ada di tengah-tengah kalian. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, selama beliau masih hidup jangan kalian bertanya kepadaku. Jadi
para sahabat sendiri ilmunya kan berbeda-beda gitu, bertingkat-tingkat. Abdullah bin Mas'ud, beliau dikenal dengan keilmuannya. Dan banyak peristiwa, bukan hanya peristiwa ini saja yang kemudian Abu Musa al-Asy'ari ya menyerahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud mengetahui ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.